menurut saya sangat menyobek hati. Kalau saya mau bicara tentang pemindahan ibu kota ini dari semua aspek nggak relevan. Kita sudah baca secara utuh, kita ini orang rasional. Mending kita bangun seluruh provinsi-provinsi yang ada, desa-desa yang ada dengan mengembalikan hak pengelolaan sumber daya itu kepada rakyat. Tapi uang dari kekayaan sumber daya alam dicuri di Papua, di Maluku, di Sumatera, di Kalimantan. Kemudian mereka seenaknya mengajukan satu proposal jahat untuk memindahkan ibu kota, yang semua itu hanya untuk bagi-bagi tanah kepada teman-teman mereka, kepada sahabat-sahabat mereka, kepada jaringan-jaringan mereka yang terlihat jelas. Ada satu kongsi jahat di antara mereka. Oleh sebab itu, jangan pernah bicara teknis. Berbagai petisi, berbagai suara kritis yang sudah menolak pemindahan ibu kota dengan alasan pelanggaran konstitusi, tidak hemat anggaran, menyalahi ketimpangan sosial, mengancam masalah geopolitik. Ini semua tersedia dengan argumentasi yang luar biasa yang diungkapkan oleh para ilmuwan, para rakyat, dan macam-macam. Nah, itu kita rujuk secara jernih, kemudian kita konsolidasikan dalam satu bahasa yang sederhana. Pokoknya masalah ibu kota ini buang di tempat sampah. Dia harus berujung meminta tanggung jawab Luhut, Jokowi, dan lain-lain. Kira-kira gitu, Mas Slamet. Ya, kita membahas persoalan mendasar dan menyeluruh, sementara instrumen-instrumen kekuasaan itu membahasnya secara parsial, secara teknis bagaimana yang Itu memang cara dibahas mereka dalam Komisi menghardik, 5. Pak Slamet. Anda melihatnya seperti apa nih, Bang? Fenomena realitas Jadi instrumen-instrumen kekuasaan yang tetap membahasnya ini dalam persoalan-persoalan parsial dan didekati dengan berbagai pendekatan-pendekatan cabang. ya itu mereka memang menghardik logika rakyat seperti itu. Mereka ingin menunjukkan, gua perkasa, semua lembaga di tangan gua, lu mau apa? Itu kan yang terjadi. Jadi tidak ada satupun kebijakan Jokowi yang bisa kita patahkan. Kenapa? Karena seluruh instrumen kelembagaan negara ini sudah dalam cengkraman yang sangat kuat, dalam kendali yang sangat kuat. Oleh sebab itu, nanti besok lagi mereka muncul. Nanti kalau merek toilet itu dipakai dari Cina atau dari Taiwan. Itu semua itu dalam rangka untuk menghardik, menyiksa perasaan rakyat, menyakiti perasaan rakyat. Nanti besok lagi istana itu umumkan ya untuk dalam rangka mempercepat proyek pemerintah. Sekarang kita sudah bikin satu seleksi untuk mendatangkan bencong-bencong seluruh dunia internasional untuk melakukan promosi terhadap macam-macam nanti mereka bikin. Yang cuma satu pesan mereka, bahwa kami yang berkuasa, kamu mau apa? Oleh sebab itu kita jawab, hei Jokowi dan Luhut dan semua pendukung di lingkaran istana, kekuasaan kamu tidak selamanya. Negeri ini sudah mencatat orang paling kuat seperti Soekarno itu digulung oleh rakyat. Orang paling kuat seperti Soeharto itu digulung oleh rakyat. Sudah ada tanda-tanda. Semua pertunjukan yang kalian buat ini sangat menyobek hati. Tunggu aja waktunya. Kamu akan diturunkan dan dimintai pertanggungjawaban. Jadi rangkaian-rangkaian kebijakan yang semakin ugal-ugalan, hancur-hancuran, yang sangat berpotensi mengancam kedaulatan nasional kita, berpotensi menjadikan bangsa ini bangsa yang dijajah dengan tekanan-tekanan global, ekonomi berbasis kepentingan materialisme dan penghancuran kebudayaan, dan pada puncaknya pada rejim ini bukan lagi masalah materi, masalah infrastruktur. Mereka sudah masuk mengganggu suasana keimanan umat Islam. Jadi wajar kalau orang marah, wajar kan kalau saya sebagai warga negara saya marah. Terus dia mau apa? Nah, kita nanti meminta penjelasan yang lebih spesifik, lebih mencerahkan dari Pak Muhammad Uhaib, ya kan, dari Muhammad Hatta. Kalau posisi saya itu menyemangati kawan-kawan, membeli tema-tema besar, semangat bicara padanya, hajar aja. Dia udah nggak berkuasa lagi Pak Slamet, ini tinggal sisa-sisa kekuasaan. Udahlah, makanya dia tunjukkan seolah-olah dia masih bisa membangun sesuatu yang bersejarah, yang dia klaim fenomenal, spektakuler. Omong kosong, udah dijawab, presiden baru naik, Perpu dibuat, batalkan. Terus masuk ke pengadilan, panggil semua pihak. Diaudit secara menyeluruh. Rakyat lagi susah kamu buat impian. Jangankan pindah ibu kota Jokowi. Yang kamu tipu itu SMK mana? Hal yang sederhana, bikin pabrik